Ayo kita bahas ekspektasi versus realita di kelas 1 SD yang sebenarnya. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, Mam ya. Yang pertama, ekspektasi kita. Kita itu tenang kalau anak udah bisa hafal huruf, udah lancar ngeja, tenanglah, pokoknya nanti masuk SD pasti bakal oke. Tapi realitanya nih ya, di kelas 1 yang dicari itu bukan cuman yang bisa mengeja, tapi literasi pemahaman. Banyak loh anak yang lancar baca Budi ke pasar, tapi pas ditanya siapa yang ke pasar, mereka bingung. Jadi menurutku sebelum masuk SD, kita itu harus mempersiapkan anak untuk paham instruksi di buku secara mandiri. Terus yang kedua nih ya, ekspektasi kita tuh ya, yang penting anak bisa pegang pensil terus bisa nulis namanya sendiri. Tapi ya, realita di lapangan nih, di kelas nih, menulis di SD itu soal daya tahan. Karena di kelas 1 SD itu anak ya harus bisa menulis kalimat yang panjang. Bahkan ada yang menulis dari papan tulis dalam waktu yang terbatas. Pada akhirnya apa? Anak-anak yang otot tangannya nggak kuat, belum kuat gitu ya, mereka ketinggalan, nggak selesai itu nulisnya. Banyak juga yang akhirnya nggak mau nulis sampai nangis-nangis bilang karena tangannya itu pegel. Jadi menurut aku nih ya, sebelum kalian masukin anak kalian ke SD, kalian harus bisa menguatkan otot-otot tangan anak kalian terlebih dahulu. Dengan cara apa? Stimulasi motorik halus anak-anaknya. Terus yang ketiga ya, ekspektasi kita. Guru itu bakal ngebantu anak kita kalau anak kita itu kesulitan makan atau kesulitan ke toilet. Tapi realitanya nih ya, guru di kelas 1 itu nggak bisa dampingin satu persatu anak ke kamar mandi. Banyak loh anak yang kecelakaan karena nggak bisa buka kancing celananya, atau bahkan kan mereka itu pakai gesper tuh ya, pakai sabuk. Nah mereka itu nggak bisa buka sabuknya. Akhirnya apa? Ngompol. Terus banyak juga yang mereka itu nggak berani cara izinnya, karena mereka nggak tahu gimana cara ngomongnya. Pada akhirnya apa? Ngompol. Nggak cuma toilet training aja ya, ini termasuk beresin alat tulis mereka sendiri. Karena guru kelas 1 SD itu nggak mungkin bantuin mereka ngerapiin, beresin barang-barangnya, masukin ke dalam tas. Jadi anak kelas 1 SD itu banyak banget yang tiba-tiba pensilnya hilang, penghapusnya hilang. Nah itu karena mereka belum mandiri, belum bisa menjaga barang-barang mereka sendiri, belum bisa mengurus diri mereka sendiri. Makanya kemandirian itu penting. Lanjut yang keempat, ekspektasi kita nih ya, kan di TK itu udah biasa ya belajar, jadi di SD itu tinggal ngelanjutin aja gitu. Tapi ya realitanya ya, jam belajar di SD itu jauh lebih panjang, lebih lama. Kalau di TK itu minim banget anak belajar yang bener-bener duduk diam di meja. Kalau di TK itu banyak aktivitas-aktivitasnya kan. Tapi kalau di SD, anak itu dituntut untuk lebih banyak diam di meja, diam di kursi. Anak itu ditantang untuk duduk diam menyimak selama 35 sampai 40 menit lah tanpa lari-larian loh. Nah, ini nih tantangan mental dan regulasi emosi serta fokusnya itu harus ditingkatkan. Terakhir nih ya dari aku yang kelima, ekspektasi kita nih, anak kita itu udah pinter nih karena udah bisa jawab kalau ditanya. Jadi kalau aku melontarkan pertanyaan, dia itu udah bisa jawab. Realitanya, perintah guru itu seringnya itu berurutan, nggak cuman satu persatu. Guru itu bisa aja bilangnya itu gini, anak-anak buka halaman 10, lihat gambar nomor 3, lalu tulis di buku kotak-kotak. Nah, kalau anak kita belum paham, belum bisa mengimbangi, belum bisa mengerti instruksi yang beruntun kayak gitu, majemuk kayak gitu gitu ya, ya mereka bakal bengong karena mereka ketinggalan jejaknya. Gitu. Jadi ya, menurut aku nih ya, sekolah itu bukan cuma soal akademik, tapi juga soal kesiapan fungsional. Jadi jangan cuma nyiapin calistung doang, siapin secara keseluruhan. Nah, gimana nih menurut kalian? Poin mana yang paling sering bikin kaget nih di kelas 1? Atau ada yang punya ekspektasi versus realita selain yang aku punya?